Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita atas nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Diberikan rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa kembali duduk di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi ulukum fid dharain, amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, yang ke-15, akhlak di antara akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in dan tabi'it tabi'in atau ulama-ulama salaf terdahulu yang terdapat di dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang dikarang oleh Imam Syekh Abdullah Asy'arani rahimallahu taala. Kasratul husni wal hammi kullama tadakkarul mauta wa sakaratihi khawfa su'il khatimati hatta tatazzala uquluhum min syiddatil alami. Di antara akhlak-akhlak mereka, kasratul husni wal hammi, banyak duka cita mereka, kekhawatiran mereka, banyaknya kekhawatiran mereka. Kullama tazakkarul mauta, pada ketika mereka mengingat akan kematian. Wa sakaratihi, dan sakaratul maut. Khaufa su'il khatimati, karena mereka takut kalau su'ul khatimah. Itu di antara akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in, tabi'it tabi'in dan ulama ulama terdahulu. Mereka lebih banyak khawatir, lebih banyak duka cita mereka pada ketika mereka mengingat akan kematian. Hatta tatazzala uquluhum min syiddatil alami, sehingga sampai bergoncanglah akal mereka. Artinya tidak tentu arah lagi, min syiddatil alami, karena kerasnya atau sakitnya daripada memikirkan sakaratul maut. Wa kana Salman al-Farisi yaqul idza rakhsa jabinul mu'min. Salman al-Farisi radhiyallahu taala pernah mengatakan, idza rasikha jabinul mu'min indal mauti, apabila, kata beliau, berkeringatan jabin orang beriman. Jabin itu di bawah daripada dahi, di atas daripada alis mata kita. Itu jabin. Sekitar 1 jari di atas alis. Jabin. Apabila berkeringatan jabin orang beriman, kata beliau. Berkeringatan di sini. Nah, bukan di dahi sini, bukan.
Makanya ingin mengenal orang-orang yang ahli di dalam ibadah, sekalipun mereka tidak banyak ibadah. Karena yang bukan banyaknya ibadah yang kita perlukan, namun adalah diterimanya ibadah. Kalau banyak tapi tidak diterima, namun sedikit tapi diterima. Nah, tanda ibadah seseorang sholat tahajud, sholat sunnah itu adalah bercahayanya di jabin di sini. Jabin, bukan dahi, jabin. Nah, ini nanti pada waktu orang sakaratul maut, jabin tersebut akan berkeringat. Apabila berkeringat jabin orang beriman, indal mauti, pada ketika mati, wadarikat ainahu, kemudian mengalir air matanya, wantasyara mankhirahu, dan keluar kotoran-kotoran yang ada di lubang duburnya, fahuwa fi rahmatillah, orang itu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka kepanasan dengan sakarat, bukan, tetapi Allah memberikan tanda orang-orang yang mati husnul khotimah itu, tandanya itu jabin. Nah, di atas dahi, di bawah dahi, di atas alis, ini jabin, sekitar 1 jari lah di atas alis, berkeringat di situ. Nah, perkataan Salman Al-Farisi ini mensesuai atau mengikuti daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irqabul mauta indal mautihi, awasilah oleh kalian, kata Rasulullah, orang-orang yang mati itu pada ketika sakaratul mautnya. In rasyihat jabinuhu, apabila berkeringat jabinnya, wa dzarifat ainahu, dan mengalir air matanya, wantasyarat mankhirahu, dan keluar kotoran yang daripada lubang duburnya, fahuwa rahmatum minallah, itu tanda orang daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama kalimatnya lah perkataan Salman Al-Farisi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ghatta ghatitul makhnuqi wa khamida launuhu, apabila mendengkur seseorang yang sakaratul maut, wa khamida launuhu, dan padam mukanya, tidak bercahaya, wa aziban syafahatuhu, dan keluarlah buih-buih daripada bibirnya, fahuwa fi adabin, maka orang itu berada di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat dahulu, tabi'in dan tabi'in, dan ulama-ulama salaf. Mereka lebih banyak duka cita, kekhawatiran pada waktu mereka mengingat kematian dan sakaratul maut mereka, karena dikhawatirkan tidak bisa husnul khatimah. Kalau tidak khilaf perkataan daripada Abdullah ibn Mas'ud dahulu, barang siapa yang tidak khawatir dengan su'ul khatimah, orang itu akan su'ul khatimah, merasa aman daripada su'ul khatimah. Wa kana Hasanul Basri, ini murid daripada Sayyidina Ali. Wa kana Hasanul Basri, adalah Imam Hasanul Basri, idza hadara qabdar ruhi ahadin min ikhwanihi, apabila beliau menghadiri daripada sakaratul maut sahabat-sahabat beliau, yamkusu ayyaman, beliau berada di dalam rumah beberapa hari, la yazuqu ta'aman wala syaraban, beliau tidak pernah mencicipi yang namanya makanan dan minuman. Innama huwal buqa'u wan nahibu, hanya saja beliau itu melaksanakan menangis dan meratapi, apakah aku ini nanti su'ul khotimah,
Akhlak sahabat tuh. Ini banyak tertawa, mematikan hati. Wa kana yaqulu, Imam Hasanul Basri pernah mengatakan, salasatun la yambagi lil mu'min ayan sahunna ad-dunya wa tasrumu ahwaluha wal mautu. 3 perkara kata Imam Hasanul Basri, la yambagi, yang mau tidak mau, lil mu'mini, bagi orang beriman itu, ayan saha, yang harus dia lupakan. Tidak pantas orang beriman itu melupakan 3 perkara ini. Yang pertama ad-dunya, jangan dilupakan dunia. Dunia aja tuh lepas saja sudah, jangan dilepas. Karena kita berpijak di dunia, maka tinggal bagaimana caranya dunia ini yang kita pijak tidak sampai membuat kita tergelincir daripada perkara dunia ini. Jangan sampai tergelincir. Kalau orang tergelincir berarti orang itu tidak memperhatikan jalan. Itu yang pertama, jangan dilupakan dunia. Sekalipun zuhud bagaimanapun, jangan dilupakan dunia, karena ini ladang akhirat. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mencintainya. Apa tanda orang itu cinta? Idza ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, orang itu pasti menjadi hambanya. Mau aja. Apabila seseorang itu menjadi hamba dunia, dia banyak mengingatnya. Jadi jangan kita berprasangkaan buruk orang yang banyak hartanya, orang yang banyak mobilnya, orang banyak motornya. Jangan disangka mereka itu cinta dunia. Karena arti orang cinta dunia itu orang banyak membicarakannya. Siapa tahu dengan harta yang banyak begitu dia pergunakan untuk jalan dakwah. Siapa tahu dengan banyaknya harta tersebut dia banyak meminjamkan kepada jalan-jalan keagamaan. Kalau kita katakan langsung, wah tuh orang kaya itu wah pasti sudah cinta dunia, jangan, sangka baik aja dahulu kita. Karena yang namanya sifat cinta itu sifatlah, itu perkara hati. Kita tidak diperbolehkan menafsirkan hati seseorang dengan tingkah lakunya. Oh tingkah lakunya begini, berarti hatinya begini, belum tentu. Imam Junaid al-Baghdadi pernah mengatakan, hurujuka min baitika, apabila kalian keluar daripada rumah kalian, kalian merasa lebih baik daripada seekor kambing juga pun, kamu sudah ada tertanam sifat sombong di dalam diri kamu. Yang kita perhatikan itu adalah diri kita aja, jangan memperhatikan orang. Kita perhatikan orang itu adalah sangka baik aja. Karena tidak ada yang memberikan manfaat kalau kita banyak bersangka buruk. Apalagi kita sampai menyebut namanya, itu namanya ghibah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nama-nama lah kaum-kaum terdahulu, cukup Allah taala memberikan iktibar di dalam Al-Qur'an, tapi jangan kita. Kalaupun kita ingin bercerita masalah hikmah-hikmah kita dengan seseorang, cukup jangan disebut namanya. Itu namanya ghibah atau gosip. Orang yang bertobat kata Rasulullah SAW daripada ghibahnya adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Orang yang bertobat. Bagaimana orang yang tidak pernah bertobat kepada Allah dengan gosip-gosipnya setiap hari? Kita ini belajar ilmu hati adalah tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperhatikan orang lain. Kita dulu baik. Jadi tidak pantas kata Imam Hasan al-Basri, orang beriman itu melupakan dunia, itu tidak pantas. Yang pertama dunia. Wa tasrumuha ahwaluha. Melupakan daripada racunnya dunia. Nah, jadi bila sudah tahu ini dunia ada racunnya, kita perhatikan supaya kita jangan terracuni dunia. Wal mautu, dan jangan pula melupakan daripada yang namanya kematian. Wa kana Sufyan as-Tsauri radhiyallahu rahmatullah alaihi idza dzakaru baina yadayhi al-mauta
Jadi diceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini apabila sahabat-sahabat beliau ini menceritakan masalah kematian, la yanfa'u bihi ahadun ayyaman, maka tidak ada lagi manfaatnya kepada beliau seorang jua pun, ayyaman beberapa hari. Artinya beliau tidak terperhatikan lagi siapakah yang datang, pejabatkah, temankah, atau keluarga. Apabila sudah diceritakan masalah kematian, beliau tidak menghiraukan lagi orang yang datang kepada beliau. Wa idza sa'alahu ahadun an syai'in, apabila seseorang bertanya kepada beliau perkara hukum. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menurut ulama-ulama dahulu, seandainya murid-murid beliau masih meneruskan daripada mazhab beliau, insyaallah mazhab kita ini akan bermazhab 5. Jadi mazhab yang sekarang kenapa jadi 4? Dikarenakan murid-murid daripada mazhab yang 4 tetap meneruskan daripada mazhab 4 mazhab. Nah, sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini murid-muridnya semakin lama semakin menurun, semakin tidak ada yang meneruskan, sehingga mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak dikategorikan di antara mazhab-mazhab yang kita pegang. Yaqulu, beliau apabila ditanya seseorang perkara hukum, la yadri, saya tidak tahu, kata beliau. Itu pikiran beliau, itulah pikiran beliau. Ini jangankan dibicarakan kematian, kita berhadapan dengan orang mati pun masih banyak ketawa. Kita ini baru aja ngantar orang dikubur, inilah masih banyak tertawa di kubur tadi. Rupanya tidak merasa akan mati, inilah tidak merasa diri akan mati seperti itu. Jangankan jauh untuk memikirkan mati, bercita-cita mati pun pasti jauh lagi. Memikirkan mati tidak ada, apalagi mencita-cita kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda orang-orang yang tidak bisa mencita-cita kematian itu adalah orang-orang yang masih ada kezaliman di dalam dirinya, entah zalim terhadap diri, entah zalim terhadap makhluk Allah, dan itu banyak yang tidak menyadari. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'a min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mereka itu termasuk kekasih Allah. Bila sudah banyak melakukan kebaikan, merasa diri menjadi kekasih Allah. In za'antum annakum awliya min dunin nas, jikalau kalian merasa diri kalian itu termasuk daripada kekasih Allah selain daripada manusia yang lain, fatamannaul mauta, sekarang buktikan sangka-sangka kalian itu cita-citalah kematian. In kuntum shadiqin, jikalau kalian itu benar di dalam perasaan kalian. Jadi ada tanda orang itu diberi tanda. Apakah aku ini menjadi kekasih Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan amal ibadah yang kita lakukan? Itu tandanya, kata Allah Ta'ala, fatamannaul mauta, maka cita-citalah kematian, karena kalian menyangka diri kalian itu kekasih Allah. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, selamanya orang-orang itu yang menyangka dirinya kekasih Allah tidak akan bisa mencita-cita kematian. Kenapa? Wallahu alimum bizzalimin, karena Allah Ta'ala mengetahui orang itu zalim ataukah tidak. Lalu kata guru saya dahulu, untuk mengambil hikmah satu ayat Al-Quran, baca dari depan ke akhir, baca dari akhir ke depan. Ada titik ketemu ilmu hikmah di sana. Jadi kalau kita balik, wallahu alimum bizzalimin, Allah mengetahui orang zalim di mana? Di saat dia tidak bisa mencita-cita kematian. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Wallahu alimum bizzalimin, Allah mengetahui orang itu zalim. Entah diri zalim terhadap diri, entah zalim dengan perkataan kita, tingkah laku kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Di mana tandanya? Wala yatamannahul mauta, mereka tidak bisa-bisa mencita-cita kematian.
Itu ukuran diri kita, yalah, ukuran diri kita. Benarkah sangka-sangka kita ini? Ini kebanyakan menyangka, kita ini kebanyakan menyangka. Cuma tanda daripada sangka kita itu benar apakah tidak, itu tidak bisa orang lain menilai. Bahkan kita pun tidak boleh menilai diri kita. Cuma Allah Ta'ala berikan tanda, bila kamu bisa mencita-cita kematian, kalian mencintai yang namanya kematian, berarti itu sudah benar di dalam sangka-sangka kamu. Inilah, jadi kita sangka adalah kita yang sholat tahajud tidak pernah tertinggal, sholat 5 waktu apalagi, dengan sunat-sunatnya, dengan mengaji Al-Qur'annya. Sekarang masih takutkah dengan kematian? Masih takut. Berarti ada kezaliman. Itu yang kita periksa. Jangan memeriksa orang lain. Kan begitulah. Sampai betul-betul kita tuh sudah mencapai yang namanya cinta terhadap kematian, baru kita boleh memeriksa orang lain. Itu pun niat untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk menebar daripada keaiban-keaiban seseorang. Idza ahabballahu 'abdan bassara uyubahu. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada seseorang hamba, Allah akan semakin menampakkan kekurangan-kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain yang kita bicarakan. Nah, itu tuh yang ukuran untuk diri kita pribadi. Inilah ukuran untuk diri kita pribadi. Nah, mencita-cita kematian sulit, mencita-cita mengingat mati sulit, apalagi mencita-cita kematian. Itu dinding kita tuh, dinding kita. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, Abdullah ibnu Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, lamma jaa malakul mauti ila Musa alaihi salam, manakala datangnya kematian terhadap Nabi Musa alaihi salam, yaqbida ruhahu, untuk mencabut rohnya Nabi Musa, datang malaikat maut. Qala ya Musa asyaribtal khamran al-yauma. Wahai Musa, kata malaikat Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, asyaribtal khamran yauma. Apakah kamu mabuk hari ini wahai Musa? Nabi Musa disangka malaikat Israel ini mabuk. Asyaribtal khamran yauma. Apakah kamu minum khamar pada waktu hari ini wahai Nabi Musa? Jadi kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, subhanallah ini so'imun, maha suci Allah, aku ini lagi puasa. Nabi Musa puasa. Pada waktu ajalnya ditanya oleh malaikat Israel, kamu ini wahai Musa lagi mabukkah? Habis minum khamar-kah? Subhanallah maha suci Allah, kata Nabi Musa, ini so'imun, aku ini puasa. Tidak percayakah, kata Nabi Musa? Jadi sempat juga bertanya nih lah, bahasa Banjarnya bahualan dahulu, bertengkar dulu, adu mulut dahulu malaikat Israel dengan Nabi Musa. Fastaghanahu, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan bau mulutnya. Tidak percayakah? Kata Nabi Musa, nah baukan mulutku. Faqabida ruhahu fi nuhkatihi, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditarik rohnya dalam keadaan mulut beliau masih berbau karena beliau berpuasa. Faqila lahu ba'da mautihi, jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka pada waktu itu sahabat ada yang bermimpi dengan Nabi Musa. Faqila lahu ba'da mautihi, kemudian ditanyakan setelah kematiannya, kaifa wajadtal mauta ya Musa, bagaimana, apa yang terjadi, apa yang kamu temukan wahai Nabi Musa pada waktu kamu sakaratul maut?